Baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Ustaz Muhammad Sabian Bali. Mudah-mudahan mendapatkan pahala bagi yang membacanya, khusus dan bagi yang mendengarnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat acara yang keempat, mari kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Wahyudin atau Kisarafi. Segala tempat dan waktu kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-badru alaina bizaniyatil wada wajaba syukru alaina cepot nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah al-ma'na wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu safi'an illa yaumil qiyamah. Al-hadis al-ma'na wallahu a'lam bis-shawab. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'ziman wa takriman kepada pemimpin Majelis Ta'lim Ibtidaatut Tarbiyah atau pengasuh Majelis Ta'lim, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Jumadi beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan kita doakan guru kita yang bernama Bapak Ustadz Jumadi sebagai pengasuh daripada Majelis Taklim Ibtidaatut Tarbiyah senantiasa oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, jasmani maupun rohaninya, dan senantiasa anak-anak yang dididik oleh beliau dijadikan putra dan putri yang soleh ataupun soleha, yang senantiasa mentegakkan li'i'la'i kalimatillah dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada Bapak Ustadz Sobari sebagai Ketua MUI Desa Tanjung Burung yang tidak mengurangi rasa hormat saya ataupun rasa takjim saya kepada beliau. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ustadz Mursadat, Bapak Ustadz Abdul Hakim, serta Bapak Kepala Desa yakni Bapak Lurah Idris, Bapak Haji Rosin, serta staf-staf desanya baik RT maupun RW yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak dan ibu jamaah hadirin wal hadirat, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wasilah Allah memberikan ribuan nikmat yang terkocorkan pada malam hari ini, salah satunya nikmat iman dan Islam, umumnya yang kita rasakan yakni nikmat sehat walafiat, sehingga dengan wasilah nikmat tersebut
bisa meluruskan niat baik kita, melangkahkan kaki kita, menggerakkan serta menggoyangkan organ tubuh kita dari seusap dampal kaki sampai atas seusap rambut kita, meluruskan keistiqomahan kita demi tercatat amaliyah kita sebagai para muhibbin daripada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertaburkan salam senantiasa tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada detik ini, pada malam hari ini, alhamdulillah guru kita yakni Bapak Ustadz Jumadi memperingati dan merayakan hari kelahiran, meskipun hari kelahiran Kanjeng Nabi kita sudah 2 bulan yang lalu terlewat. Sekarang mungkin sudah masuk bulan Islamnya mah bulan Jumadil Awal, betul Pak Ustaz? Ya, bulan Jumadil Awal, tapi alhamdulillah meskipun 2 bulan sudah berlalu, kita di sini masih tetap mengenang. Karena apa? Karena di dalam hati kita walaupun tidak banyak, walaupun itu hanya 1 titik, masih ada rasa kecintaan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya saya dicatat sebagai penceramah. Sebenarnya saya di sini terkait tentang masalah pengajian sahriyah yang diadakan oleh Ustadz Jumadi setiap rutinitas sebulan sekali. Jadi saya di sini mungkin berbicara hanya sebagai idkhulu surur, ya. Idkhulu surur menambah, yang mana dalam hal ini kita sedang memperingati hari besarnya junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tertulis dan tercatat di dalam buku sejarah Islam bahwa Kanjeng Nabi kita dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bahkan satu kaum mengatakan Kanjeng Nabi dilahirkannya di jam 4 pagi, harinya hari Senin ya. Di sini mungkin saya nggak mau ceramah. Saya di sini hanya tujuannya idkhulu surur, kita ngaji aja dah. Ya, kita ngaji aja ya Pak. Berbicara tentang riwayat kelahiran Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia kandungan Sayyidatul Aminah. Baru dikandung Kanjeng Nabi di usia kandungan 2 bulan sudah ditinggal oleh orang yang dicintai, yakni ayahandanya yang bernama siapa Pak? Abdullah. Setelah memang Kanjeng Nabi di situ sudah mempunyai predikat yatim, Kanjeng Nabi dilahirkan. Setelah dilahirkan, kita singkat cerita, di umur 25 tahun Kanjeng Nabi mempersunting seorang istri yang bernama Sayyidatul Khadijatul Kubro. Dari umur 25 tahun Kanjeng Nabi itu melaksanakan rumah tangga, yang rumah tangganya itu sangat mawadah warohmah. Dengan siapa? Dengan belahan jiwanya yang bernama Sayyidatul Khadijah. Ketika Kanjeng Nabi umur rumah tangga, umur Kanjeng Nabi mencakup kepada umur 30 tahun. Nah, di situ Kanjeng Nabi mulai berdiam diri di dalam rumah. Kanjeng Nabi itu nggak banyak omong, Bu. Kanjeng Nabi orangnya pendiam. Pada waktu itu umur 30 tahun Kanjeng Nabi diem di rumah. Sampai meningkat umur Kanjeng Nabi di umur 37 tahun. Nah, di umur 37 tahun Kanjeng Nabi mulain riyadoh. Apa itu riyadoh? Bahasa kitanya mah yang mungkin lebih bisa dipahami tapa. Kemana Kanjeng Nabi tapa dan riyadohnya itu? Ke Gua Hiro.
Ya mungkin kalau yang udah munggah haji mah itu tahu Gua Hiro bagaimana. Di usia umur Kanjeng Nabi 37 tahun, Kanjeng Nabi itu bolak-balik pergi maghrib pulang sore, pergi maghrib pulang sore selama berapa tahun? Sampai 3 tahun. Dari umur 37 tahun sampai 3 tahun bolak-balik dari rumah, dari Mekah kemana? Ke Gua Hiro. Cuma seorang istrinya itu nggak lupa setiap sore asal suaminya mau berangkat ke Gua Hiro itu ditimbelin, dibungkusin nasi. Buat apa? Buat makan Kanjeng Nabi. Singkat cerita 37 tahun, selama umur 37 tahun 3 tahun Kanjeng Nabi itu bolak-balik ke Gua Hiro. Untuk apa? Untuk taqarruban ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Di umur 37 tahun bolak-balik ke dalam Gua Hiro selama 3 tahun, berarti 37 tambah 3 berapa? 40. Setelah udah umur 40 tahun di dalam Gua Hiro, Kanjeng Nabi itu setelah keluar barulah bertemu dan berhadapan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di situ kata malaikat Jibril apa? Ya Muhammad, anta Rasulullah. Ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu itu utusan Allah, kata malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad langsung tunduk, Bu. Nggak girang. Kalau di kita mah beda, Pak. Iya, di kita mah baru jabatan RT juga kalau nggak dipanggil RT udah nggak nyautin. Tapi Nabi Muhammad di situ dibilang sama malaikat Jibril, ya Muhammad anta Rasulullah, kamu utusan Allah. Langsung tunduk matanya, menundukkan kepalanya. Langsung dari situ Nabi Muhammad pulang. Setelah pulang ditanya oleh istrinya, bahasa orang kebun kopinya mah, kenapa diem aja pulang dari Gua Hiro? Nabi Muhammad berkata, kata Nabi Muhammad, tadi ketemu sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad anta Rasulullah, bahwasanya ini utusan Allah. Terus kata Sayyidatul Khadijah berkata, lalu kenapa kamu bersedia Nabi Allah? Yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah satu, yaitu takut orang Quraisy yang ada di kota Mekah itu menzalimi istrinya. Karena kenapa? Karena mayoritas waktu pada zaman umur Kanjeng Nabi 40 tahun pun mayoritas di kota Mekah yaitu kaum Quraisy belum ada yang beriman kepada Allah. Masih nyembah berhala, Bu. Masih nyembah patung. Lalu